ilmu sosial sebenarnya bergantung pada kedalaman, ya, kedalaman analisis. Jadi bergantung pada bagaimana kita secara cerdas mencari cara menjelaskan realitas sosial di berbagai level, ya, dengan penjelasan yang paling masuk akal, dengan penjelasan yang paling memuaskan, dengan penjelasan yang paling keren. Jadi ilmu sosial itu memang ilmu yang sedikit narsis, ya. Jadi ini berkaitan dengan siapa yang paling keren argumennya, ya. Ngerti ya? Siapa yang paling convincing argumennya, siapa yang paling critical argumennya. Jadi dibutuhkan pertama kecerdasan untuk mengelaborasi berbagai macam diskursus, ya, berbagai macam literatur, berbagai macam sumber-sumber data dan informasi ketika kita mengulas satu persoalan, termasuk ketika kita mengulas teori, ya. Jadi kita diminta untuk berimajinasi dengan nalar yang kita miliki, dengan intuisi yang kita miliki, dengan imajinasi yang kita miliki, menjelaskan sesuatu lebih baik dari siapapun. Prinsipnya adalah bagaimana kita menjelaskan sesuatu lebih baik dari apa yang diinginkan oleh sesuatu itu, dan lebih baik dari apa yang diinginkan oleh orang lain, termasuk orang yang membuat sesuatu itu. Ngerti kan? Jadi Anda dituntut dalam ilmu sosial politik, ya, dengan pemahaman fondasi filsafat teori yang kuat, diminta untuk menjelaskan sesuatu lebih baik dari siapapun, lebih baik dari orang yang membuat sesuatu itu, bahkan lebih baik dari apa yang diinginkan oleh sesuatu itu. Nah, perspektif dalam teori komunikasi adalah sudut pandang mendasar dari suatu disiplin ilmu untuk memahami pokok persoalan komunikasi, ya. Perspektif mempengaruhi cara kita melihat dan menafsirkan suatu fenomena. Dalam ilmu sosial, semuanya bersifat subjektif, bersifat bergantung kepada pandang atau etos. Kamu, ya, kalau kamu lihat, ya, okay, melihat ini apa, warna apa, warna dasar apa dari apa yang kamu lihat? Putih. Ya. Warna? Putih. Okay. Kamu warna apa yang kamu lihat? Biru. Oke, yang kamu lihat warna apa? Nah, oke, coba kamu yang kamu lihat warna apa? Hah? Putih. Kamu yang kamu lihat warna apa? Biru. Nah, ini yang disebut bahwa teori dalam ilmu sosial adalah persoalan perspektif. Oke? Perspektif yang kamu lihat warna biru, sehingga kamu menjelaskan realitas itu di biru. Oke? Kamu melihat segala sesuatu ini, ya. Sedangkan kamu melihat segala sesuatu dari realitas ini putih. Itu yang disebut dengan perspektif. Ini mesti kamu pahami secara begitu dalam, karena ini basic daripada filsafat. Yang kedua, basic dari ilmu teori sosial. Sehingga kamu bisa menolak asumsi-asumsi yang coba membawa kamu dalam asumsi-asumsi yang sifatnya objektif. Walaupun kita butuh objektivitas, ya, dalam artian kita butuh sebuah pegangan nilai. Kalau dalam matematika, kamu belajar di teknik, belajar di fisika, belajar biologi, ya, belajar apa lagi? Matematika, fisika, ya, kimia, biologi. Kamu belajar sesuatu yang sifatnya eksak. Artinya realitas yang mesti kamu
bicarakan itu mesti pasti. Ya. Tapi ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu pesan, ya, itu semua ilmu subjektif. Ya. Oke, dalam bahasa verbal, ingat dalam bahasa verbal saya bilang, oke, saya setuju dengan kamu. Ya. Tapi dalam hati saya belum tentu. Kamu mungkin di sini, saya tahu kalian di sini bahagia banget mendengar saya ya, bicara. Ya. Tapi saya tahu bahwa dalam hati kalian juga menggerutu. Ini bapak dari tadi ngomong nggak jelas. Ya, itu wajar dalam dunia sosial seperti itu. Ya. Orang dikendalikan oleh pikirannya, oleh kepentingannya, oleh subjektivitasnya, dan bahkan oleh moodnya. Ya kan? Anda jangan bicara sama orang kalau orang lagi nggak mood, ngerti nggak? Ya. Orang kalau lagi pusing, bingung, kamu yang ganggu dia. Ya. Jadi kamu harus bisa membaca konteks. Contoh Ruang sering banget moody. Kamu jangan sembarangan masuk sama Ruang ya. Ya. Nah, tapi kalau pas masuknya, ya kan, Ruang, oke Ruang. Nah, ini kamu lagi kayaknya. Jadi Ruang ini tipikalnya moody orangnya. Kita bicara perspektif berarti bicara sudut pandang. Oke? Bro, sis, sudut pandang yang menentukan. Oke? Jadi teori itu sudut pandang yang kamu harus gunakan. Kamu melihatnya dari sudut pandang ini, dari sudut pandang yang mana? Ya. Makanya kalau orang jago debat, ya, nggak ada yang bisa menyalahkan orang jago debat. Kenapa? Ya, kamu bisa menyalahkan saya. Itu persis kamu, persis saya enggak. Oke, jadi ini hanya persoalan sudut pandang. Ya. Kamu tidak akan mungkin, ya, kalau seorang filsuf dia tidak pernah menyerah ya, pada argumennya. Dia bisa mencari jalan untuk menemukan argumen-argumen yang benar. Dari subjektif ke objektif, subjektif, stek objektif dan seterusnya. Oke, jadi kira-kira gitu ya. Saya pengen beri kepandangan bahwa dunia ilmu sosial itu beda banget sama dunia ilmu eksakta. Ya. Walaupun kita juga tetap membutuhkan sebuah data-data yang sifatnya empiris dan bisa dikomunikasikan. Oke, next. Oke, sampai sini jelas ya sudut pandang. Kalau kita bicara paradigma, ya, ini sih katakan tadi. Kamu harus membaca luas banget ya, membaca buku filsafat. Saya filsafat Yunani kuno, ya, filsafat agama. Ya, saya masih belum saya waktu kuliah itu saya cuma melanjutkan bacaan-bacaan saya aja. Nah, kalau kamu belajar filsafat, belajar ilmu sosial, belajar sains, ya, dalam ilmu sains ya, ini bukan cuma ilmu sosial, ini sains secara umum ya. Di mana sains itu terbagi dua ya. Ada ilmu sosial dan ada ilmu apa? Eksak. Ada ilmu alam dan ada ilmu sosial. Kalau bicara tentang sains, Anda masuk dalam filsafat sains atau bagaimana membahas sains, Anda mesti berkenalan dengan pemikiran Thomas Kuhn dan Karl Popper. Kalau bicara sains, ya, termasuk ilmu sosial, kalian pasti dibawa dalam dua paradigma besar, yaitu paradigma Kuhnian dan paradigma Popperian. Ya. Jadi ini perdebatan antara Karl Popper dan Thomas Kuhn. Apa asumsi-asumsi pemikiran paradigmatik Thomas Kuhn? Dan apa asumsi-asumsi pemikiran Karl Popper? Oke, coba kamu beri penjelasan ya. Baik, perkenalkan nama saya Nazatul Izati. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran Thomas Kuhn. Dia adalah filsuf ilmu pengetahuan yang berasal dari Amerika. Dia terkenal karena karyanya yang sangat berpengaruh, yaitu The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Oke, The Structure of Scientific Revolution, ya, struktur revolusi sains. Jadi filsafat sains itu berkaitan dengan revolusi. Bagaimana dia berkembang sebagai dua paradigma. Oke. Nah, buku ini tuh membahas memperkenalkan konsep paradigma dan bagaimana pergeseran paradigma yang merevolusi cara kita memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Nah,
Paradigma sendiri menurut si Kuhn ini sebagai seperangkat keyakinan, nilai, teknik, dan asumsi yang dimiliki bersama oleh komunitas ilmiah pada suatu waktu tertentu. Nah, paradigma ini membentuk cara ilmuwan melihat dunia, menentukan masalah yang mereka teliti, serta memberikan metode yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Paradigma tempat di mana Anda berteduh melihat sains. Jadi ilmu itu bersifat sementara dan terus berkembang. Popper juga mengingatkan pentingnya berpikir kritis dan tidak menerima apapun sebagai kebenaran mutlak atau dari teori Karl Popper. Jadi dalam filsafat ilmu menekankan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak bersifat akumulatif, melainkan melalui eliminasi kesalahan. Proses ini berpusat pada falsifikasi, di mana ilmuwan berupaya membuktikan kesalahan suatu teori daripada mencari bukti yang mendukungnya. Kriteria utama keilmiahan adalah kemampuan suatu teori untuk disalahkan atau diuji. Semakin mudah sebuah teori disangkal, makin ilmiah teori tersebut. Pengetahuan berawal dari masalah, bukan observasi, dan setiap solusi membawa masalah baru. Karena teori bersifat sementara dan konjektural. Kebenaran sebuah teori hanya berlaku sampai ditemukan kesalahan dalamnya, yang kemudian mengharuskan penggantian dengan teori baru. Teori ilmiah dilihat sebagai produk akal manusia yang diajukan untuk diuji, dan kritik memainkan peran penting sebagai motivasi untuk perkembangan intelektual dan kemajuan ilmu. Di dalamnya mencakup sebuah teori, metode, dan nilai ilmiah yang dapat diterima oleh suatu kelompok masyarakat dalam periode tertentu. Paradigma ini berfungsi sebagai panduan untuk dapat memahami dan mengajukan pertanyaan dalam menyelesaikan suatu masalah ilmiah. Kuhn juga menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak bersifat kumulatif. Sebaliknya, ilmu berkembang melalui revolusi ilmiah, yaitu ketika terjadinya pergeseran paradigma, ketika paradigma lama tidak lagi mampu untuk menjelaskan masalah baru. Tentunya dengan adanya pergeseran ini dapat menggantikan paradigma lama dengan paradigma baru yang tentunya membawa suatu pemahaman yang berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam ragam paradigma dan pendekatan. Oke? Tadi secara umum, secara in short, ada dua paradigma besar, oke? Ada dua payung besar. Pertama, paradigma yang sifatnya objektif, dipengaruhi oleh ilmu sains modern yang sifatnya eksakta. Yang kedua, paradigma yang sifatnya interpretif, konstruktivisme, critical, yang dipengaruhi oleh paradigma masyarakat, realitas yang berlapis-lapis. Ya. Kita nggak bisa tafsirkan dengan hanya melihat lapisan pertama atau hanya satu lapisan. Ada banyak layers ya di balik media sosial. Ya. Misalnya contoh, ini namamu siapa? Nuna ini punya lapisan sosial yang banyak. Nuna ini punya layers yang berlapis-lapis. Satu, sebagai perempuan ya. Itu sebagai sebuah perempuan aja dalam kajian gender itu udah rumit banget, kompleks banget ya. Dua, kamu dari mana? Nah, dia orang Padang, anaknya itu kompleks. Dan ketiga ya, kamu sukanya apa? Hah? Nonton, ya kan? Ya kan? Banyak banget yang mesti dilihat dari seorang Nuna. Banget, ya. Udah. Kamu nggak bisa menafsirkan Nuna hanya dengan satu layer saja bahwa dia perempuan. Enggak, saya mudah itu ya, kompleks banget. Nuna itu kompleks banget. Ya. Oke? Contoh kedua ya, yang punya layer berlapis-lapis. Ruhal ya. Jangan sepele melihat Tuhan ya. Tuhan ini adalah miniatur filsafat yang punya layer bertingkat-tingkat ya. Kamu harus melihat dia sebagai sebuah figur yang punya latar belakang yang sangat kompleks. Pertama, kamu asli mana, Ruhal? Padang. Jadi Padang rumit banget ya. Rumit banget Padang ya. Orang ya. Padang ini akalnya tinggi ya. Yang kedua, kamu sukanya apa, Tuhan? MU. Suka siapa? Dia. Maksud saya hobi kamu.
Nah itu. Layaknya luar biasa, layaknya udah berlapis-lapis. Jadi melihat cara Tuhan itu nggak mudah. Teorinya itu banyak. Teorinya itu semua teori patah. Semua teori kadaluarsa. Anda butuh teori baru untuk menjelaskan sosok Tuhan. Jadi ada banyak teori. Teori pertama paradigma humanis. Paradigma yang berangkat dari tadi humanis ini adalah bahasa lain dari filsafat menangnya manusia atas alam. Ini ditandai dengan era Aufklärung atau era pencerahan. Jadi setelah manusia berhasil menaklukkan abad pertengahan, ya, menyerahkan diri sama Tuhan dan memeluk kembali akalnya, nah itu yang disebut sebagai era humanis, era kemenangan manusia, era manusia menaklukkan alam dan menaklukkan mitos-mitos agama. Ya, jadi tapi kira-kira intinya adalah humanis ini kembali kepada manusia. Ya, manusia itu sampai detik ini adalah sebuah misteri. Bahkan Tuhan pun nggak mengenal saya, nggak mengenal Anda. Jangankan Tuhan, jangankan orang tua kalian, jangankan teman Anda. Ya. Kamu aja nggak mengenal diri kamu sendiri. Ngerti nggak? Ya. Tuhan, siapa kamu, Tuhan? Siapa kamu? Siapa namanya? Pak Aulia, Pak. Aulia, siapa kamu? Minta kenal diri sendiri. Siapa kamu? Nggak kenal diri sendiri. Jadi teman-teman, paradigma humanis itu paradigma yang betul-betul berat. Ya. Anda mesti mengenali manusia sebagai sebuah misteri. Ya. Anda butuh teori baru menjelaskan manusia hari ini. Sekarang Anda tiba di era yang disebut sebagai era cyborg. Ya. Era namanya humanoid. Ya. Teman-teman, kita ke paradigma yang kedua, personalis. Paradigma personalis adalah paradigma yang dilahirkan oleh teorinya Albert Parson. Asumsi teori ini adalah semua sesuatu itu dalam sebuah sistem yang fungsional. Tidak ada satupun entitas yang nggak punya fungsi. Ya. Dari yang kecil sampai yang besar. Personalis ini cara pandang yang begitu luas, masih dipengaruhi oleh modernisasi atau teori modern. Ya. Konflik dianggap apa? Kurang bagus. Ketiga, teori paradigma simbolik interaksionis. Ya. Apa inti daripada teori ini? Bahwa kita berinteraksi itu dengan simbol-simbol, dengan bahasa, ya. Oke, dengan kata-kata yang sering kita ulangi, ya, yang kemudian kita pahami bersama-sama. Siapa namanya? Luna, berdiri. Kamu berdiri. Oke, kamu menghadap ke temanmu. Oke, kemudian senyum dan sapa mereka. Oke, ini yang disebut sebagai interaksi simbolik. Silakan dulu. Bahwa saya berkomunikasi dengan dia dengan simbol-simbol bahasa yang antara saya dengan dia saling memahami. Dan itu mesti dilatih dan dipahami dalam konteks. Ya? Coba kalau saya bilang begini, Nuna, tate udah saya. Terus kasih mas. Ayahku yuk. Ngerti nggak? Dah. Kenapa dia nggak ngerti? Tidak paham dengan bahasanya. Nah, karena dia tidak dalam frekuensi yang sama dengan saya. Untuk bisa dalam frekuensi yang sama, berkomunikasi mesti dalam simbol yang saling dimengerti. Oke, gitu ya. Tatik udah saya ya. Ayahku yo ya. Oke. Oke, jadi gitu ya. Jadi dalam paradigma komunikasi, Anda jangan menyampaikan pesan kepada orang yang orang nggak paham. Paradigma strukturalis. Strukturalis selalu percaya bahwa dunia ini ya tergantung sama strukturnya. Struktur yang paling mendasar hari ini apa? Kata Karl Marx, ekonomi itu basic struktur. Kalau ekonomi bagus, ya modal dikuasai oleh semua orang, ya pasti tercipta keadilan. Ya. Tapi kalau strukturnya itu dikuasai oleh 1% aja, ya ada ketimpangan ekonomi. Ya, makanya sekarang anak-anak Jakarta, anak UI, Trisakti itu pada di jalan sekarang.
Kenapa mereka di jalan? Indonesia gelap. Hah? Masa depan kalian gelap. Kalian semua ini orang-orang yang akan menderita di masa depan. Kenapa? Itu tadi karena struktur ekonomi politiknya timpang. Tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan ke depan, ya. Dan yang lebih parah adalah kalian tidak dianggap sebagai aset oleh negara ini. Ya. Kalian harus menekan pemerintah, ya, untuk mengubah sistem sosial sehingga strukturnya berkeadilan dan kalian punya masa depan. Saya sebelum kesini saya nonton podcast upah minimal hari ini katakanlah di Jakarta cuma 5 juta. Tapi living cost berapa? Living cost tahu berapa di Jakarta sekarang? Minimal 10 juta. Ya. 10 sampai 15 juta. Tekor berapa? 5 juta. Oke, nomor 5, paradigma kritis. Paradigma kritis adalah paradigma komunikasi yang bicara tentang bagaimana kita mendorong orang untuk memiliki kesadaran literasi politik yang tinggi. Ya. Contoh yang saya ulas tadi adalah namanya paradigma kritis. Saya menggugah kemanusiaan kalian untuk berpikir nasib yang kalian alami sekarang. Terakhir ya. Apa paradigma konstruktif menurut teori komunikasi? Bahwa kalian semua memahami sesuatu sesuai dengan norma-norma nilai dan institusi yang ada dalam kebudayaan kalian, dalam kehidupan kalian. Oke? Kalian bersikap sesuai dengan konstruksi budaya. Ya. Contoh kenapa gadis-gadis Minang di sini rata-rata pakai kerudung? Kenapa? Karena budaya. Iya. Mungkin di sini ada yang punya kesadaran spiritual ya bahwa mungkin berjilbab adalah wajib. Tapi itu lebih banyak karena pengaruh budaya ekosistem. Oke, thank you semuanya atas kehadirannya. Saya minta minggu depan lebih kritis ya. Lebih bisa mengungkapkan pandangan-pandangan yang belum bicara. Minggu depan saya akan minta dan memberikan pandangan-pandangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Akhirul kalam, mohon maaf jika salah kata. Kita harap belajar yang rajin ya, biar kalian bisa seperti saya. Tugasnya di email saya. Saya minta kalian ke luar negeri yang pindah-pindah ya. Saya udah dengar kabarnya ke luar negeri ya. Nanti diajarin kalian resepnya gimana cara ke luar negeri. Gampang banget ke luar negeri ya. Tinggal beli tiket naik pesawat.